Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Khalifi, dengan nomor induk mahasiswa 430102000140. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini saya akan membacakan tentang review film Silent Voice. Judul film ini yaitu A Silent Voice atau Koe no Katachi dalam bahasa Jepangnya, yang disutradarai oleh Naoko Yamada. Produser ada Eharu Ohashi, Shinichi Nakamura, Mikio Uetsuki, Toshio Iizuka, dan Kensuke Takeshi. Penulis skenario-nya yaitu Reiko Yoshida. Anime movie ini didasarkan dari A Silent Voice oleh Yoshitoki Oima. Pemerannya ada Miu Irino, Saori Hayami, Aoi Yuki, Kenzo Ono, Yuki Kaneko, Yui Ishikawa, Megumi Han, Toshiyuki Toyonaga, dan yang terakhir Mayu Matsuoka. Penata musiknya adalah Kensuke Oshio. Sinematografernya ada Kazuya Takao. Penyuntingnya yaitu Kengo Shigimura. Perusahaan produksinya Kyoto Animation. Distributor Shochiku. Tanggal rilisnya dirilis pada tanggal 17 September 2016. Durasi film ini yaitu 130 menit. Negara asalnya negara Jepang, bahasanya bahasa Jepang dan bahasa isyarat Jepang. Sinopsis Silent Voice atau Koe no Katachi. Cerita ini bercerita tentang seorang remaja yang bernama Ishida Soya yang kehidupan sekolahnya kacau dan terisolir karena dosa yang pernah diperbuatnya pada masa kecil. Pada saat sekolah dasar, Ishida merupakan anak nakal dan sering mengganggu serta membuli temannya. Pada suatu hari di sekolah itu, tiba-tiba datang seorang murid perempuan baru yang bernama Shoko. Namun ada yang berbeda pada murid pindahan itu, yaitu murid tersebut pendengarannya kurang dan tidak bisa berbicara atau biasa disebut tunarungu. Untuk melakukan komunikasi dengan teman-temannya tersebut, Shoko harus menggunakan bahasa isyarat dan tulisan. Pada awalnya tidak ada masalah dengan adanya kehadiran Shoko. Namun setelah beberapa waktu, Ishida mulai mengganggu dan menjahili Shoko. Bahkan beberapa alat bantu pendengaran milik Shoko dirusak dan dihilangkan oleh Ishida. Ibu Shoko mulai merasa heran karena alat pendengarannya hilang dan rusak dalam waktu singkat. Dia lalu mempertanyakan hal itu kepada pihak sekolah. Mengenai keluhan tersebut, pihak sekolah segera melakukan penyelidikan dan tak butuh waktu lama, Ishida langsung tertuduh sebagai pelakunya. Teman-temannya yang sebelumnya berpihak kepadanya malah berbalik menyerangnya. Sejak saat itu kehidupannya pun mulai hancur. Dia mulai dijauhi teman-temannya. Hal tersebut berlanjut sampai SMA. Rasa dan penyesalan Ishida kehidupan semacam itu membuat Ishida stres dan ingin berniat bunuh diri. Namun sebelum hendak ingin bunuh diri, ada syarat yang ingin Ishida penuhi, yaitu salah satunya ingin bertemu dengan Shoko dan meminta maaf atas segala perbuatan buruk yang pernah ia lakukan terhadapnya sebelumnya. Suatu ketika ia bertemu dengan Shoko dan hal tersebut membuatnya ingin meminta maaf dan keinginan bunuh dirinya pun akhirnya tidak jadi. Ulasan A Silent Voice atau Koe no Katachi atau dalam bahasa Jepangnya. Anime movie ini sangat menarik dengan mengambil tema yang jarang sekali diangkat dalam anime. Silent Voice mengambil tema bullying. Hal ini sering tampak di depan mata kita sendiri, tapi tak banyak orang yang mempermasalahkannya. Bahkan saking seringnya hal ini terjadi, terkadang orang-orang jadi menganggap bullying sebagai hal yang wajar atau lumrah. Kisah inilah yang diangkat dalam anime movie ini. Jika pada kebanyakan film atau series sejenis, sudut pandang yang diambil adalah sudut pandang korban bullying. Maka pada A Silent Voice ini,
kita akan melihat lewat sudut pandang sang pelaku bullying, yaitu Ishida, yang melakukan berbagai perlakuan yang bisa dibilang keterlaluan kepada Shoko, seorang gadis tunarungu yang polos. Sudut pandang yang unik ini memberikan kita perspektif berbeda. Masalah yang ada dalam A Silent Voice cukup dalam untuk dikaji dan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, terutama lingkungan sekolah. Hal itu membuat saya sebagai pembaca menjadi berkaca tentang bullying yang banyak terjadi di sekitar. Bagaimana pengabaian bullying yang mungkin pernah saya ikut lakukan sendiri. Sungguh film ini memberikan nilai moral yang penting sekali disadari oleh kita semua. Film ini sangat saya rekomendasikan untuk ditonton oleh semua orang. Pengembang karakter di dalam film anime ini begitu dinamis, terutama karakter utamanya yang awalnya merupakan seorang tukang bully, secara tiba-tiba menjadi sosok dikucilkan oleh banyak orang. Dari awalnya yang merupakan seorang yang superior layaknya ketua geng, secara tiba-tiba menjadi sosok yang paling menyedihkan. Tak hanya karakter utama, karakter tambahan lain pun yang terlibat juga digambarkan memiliki emosi yang dinamis. Eksekusi cerita pada anime movie ini tanpa celah, bisa dibilang sempurna. Anime movie ini sukses mengaduk emosi saya sebagai penonton, mulai dari rasa gregetan, senang, simpati, sedih, kecewa, dan terharu. Anime movie ini mampu membuat saya mengeluarkan semua emosi tersebut. Berulang kali nonton pun tak pernah bosan dan tetap mampu mengaduk emosi saya. Kalau Shoko sendiri atau perempuan yang tunarungu itu sifatnya itu pemaaf gitu ceritanya. Ketika ia disalahi oleh teman-temannya itu malah dia yang meminta maaf, bukannya menegur temannya untuk jangan melakukan lagi, malah dia selalu minta maaf pada teman-temannya padahal temannya yang salah gitu. Dan itu membuatnya merasa dia itu di dunia ini itu adalah kesalahan gitu. Sampai-sampai dia itu setelah dibully oleh si Ishida itu, dia itu mempunyai keinginan bunuh diri gitu. Pas ketemu si Ishida dan si tokoh utama itu Ishida mempunyai keinginan untuk menyatukan teman-temannya kembali, akan tetapi dia bingung untuk mencari caranya. Suatu ketika si Ishida ini bersekolah, dia membawa sepeda. Ada seseorang yang sepedanya itu ingin dipinjam oleh orang asing, akan tetapi orang tersebut tidak memperbolehkannya. Dan si Ishida itu melihatnya, niatnya itu si Ishida itu ingin mengabaikan gitu, tapi dia tidak bisa. Jadi dia menghampiri si orang tersebut dan meminjamkan sepedanya. Akan tetapi sepedanya itu ketika pulang sekolah tidak dikembalikan. Pada saat tersebut dia berpikir bahwa belum saatnya dia itu meminta maaf kepada si gadis perempuan atau si Shoko. Paginya si Ishida itu sepedanya itu dikembalikan oleh temannya yang sepedanya yang dipinjam oleh orang asing tadi, ditemukan oleh temannya. Dan hal tersebut membuat mereka menjadi teman. Menurut saya pribadi, hubungan film ini dengan psikologi sosial itu sangatlah erat, karena hubungannya antara satu orang dengan kelompok sosial atau beberapa orang. Dan film ini
mempunyai nilai moral yang baik, mempunyai nilai moral. Jadi, film ini sangat rekomendasi untuk ditonton oleh semua orang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.